Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wal istifadata wal ifadata wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi wa ala alihi وصحبه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي برحمتك يا ارحم الراحمين. وقال الامام الكتب الحبيب عبد الله بن الحداد الى ان قال صلى الله عليه وسلم رغم أنف من أدرك أبويه عند الكبر أحدهما أو كلاهما فلم يدخله الجنة أي فلم يبرهما برا يكون سببا في دخوله الجنة. وحصى بها البر عند الكبار لاستداد حاجات الإنسان عند كباره ila man yabirruhu wa yaqumu bihi wa yata'adahu akthar min hajatihi ila dhalika qabla al-kibar wallahu a'lam. Wa rawiya 'anillahi ta'ala annahu qala man asbaha murdiyan liwalidayhi muskhitan li fa ana anhu radin wa man asbaha murdiyan li muskhitan liwalidayhi فأنا عليه ساخط. وقال عليه الصلاة والسلام بروا آباءكم تبركم أبناءكم وإفوا عن نساء الناس تئف نساؤكم. وقال صلى الله عليه وسلم لرجل استأذنه في الجهاد أحي والدك قال نعم قال ففيهما فجاهد. وسأل عليه الصلاة والسلام رجل فقال ما حق والدين قال على والدهما فقال هما جنتك ونارك. وقال عليه الصلاة والسلام من سره أن يمد له في عمره ويزاد له في رزقه فليبر والديه واليسر رحمه. وقال عليه الصلاة والسلام ثلاثة حرم الله تبارك وتعالى عليهم الجنة مدمن الخمر والعاقل لوالديه والديوث الذي يغير الحبث في أهله والله أعلم. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad menukil hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, merugi, sungguh merugi orang yang menemui atau bertemu dengan kedua orang tuanya atau salah satu di antara keduanya sampai orang tua itu di waktu tua kemudian tidak bisa membawakan daripada orang tua itu masuk dia ke dalam sorga. Tidak bisa dia berbakti kepada orang tuanya dengan sebab bakti itu bisa memasukkan dia ke dalam sorga, maka orang tersebut adalah orang yang merugi, orang yang merugi dan merugi, sangat merugi. Wabil khusus berbakti ketika di waktu tua, karena di waktu tua orang tua sangat memerlukan ketimbang orang tua yang masih muda, kata Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad wallahu alam. Diriwayatkan juga hadis qudsi, diriwayatkan anillahi ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, siapa orang pagi hari kedua orang tuanya redha kepada dia, kemudian saya Allah Subhanahu wa taala murka kepada dia, fa ana anhu radin,
maka murka saya berbalik menjadi redha. Siapa yang pagi hari dia memberikan redha kepada saya atau saya redha kata Allah Subhanahu wa taala kepada dia, tetapi kedua orang tuanya murka kepada dia, fa ana alaihi sakhitun, maka redanya Allah Subhanahu wa taala berbalik menjadi murkanya Allah Subhanahu wa taala. sebab dia membikin Allah Subhanahu wa taala yaitu murka. Di dalam hadis yang lain dikatakan, berbaktilah kalian kepada kedua orang tua kalian, maka kalian akan dibakti oleh anak-anak kalian nanti kelak. Dikatakan juga kepada seorang laki-laki yang berizin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berjihad. Rasulullah bertanya, apakah kamu memiliki kedua orang tua yang masih hidup? Maka orang tersebut, na'am. Maka Rasulullah menjawab, maka berjihadlah di dalam mengurus orang tuamu, kata Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW ditanya, apa haknya kedua orang tua sehingga kita harus berbakti kepada kedua orang tua kita? Rasulullah menjawab, orang tuamu adalah surgamu, orang tuamu juga bisa jadi nerakamu. Jika anda, kata Rasulullah SAW, bakti kepada kedua orang tua, maka akan masuk ke dalam surga. Sebaliknya, jika tidak bakti kepada orang tua, maka neraka menunggumu. Hadis yang lain dikatakan, siapa orang yang pengen dipanjangkan umurnya, kemudian dilebihkan rizkinya, dilancarkan segala urusannya, maka baktilah kepada kedua orang tuamu dan sambunglah daripada silaturahmi kepada orang tuamu. Qala alaihi salatu wassalam, kata Nabi, ada 3 golongan yang mana diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala surga untuknya. Yang pertama, orang yang sering meminum khamar. Orang yang sering meminum khamar atau sejenisnya, homer, narkoba dan lain sebagainya lah. Ya. Kemudian wal aqu walidaih, orang yang yaitu tidak berbakti kepada orang tua, melawan kepada orang tua, menghardik orang tua. Yang ketiga adalah dayyus, yang tidak memiliki cemburu kepada keluarganya, tidak memiliki cemburu kepada keluarganya ketika keluarganya atau istrinya atau anak perempuannya didekati oleh orang-orang yang bukan mahrim. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Terakhir, Habib Abdullah bin Al-Haddad membawakan daripada hadis, anna birrul walidain afdal minal haji wal umrah. Birrul walidain lebih baik daripada haji dan umrah, wal jihad fisabilillah, dan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa anna agali walidaih, dan siapa orang yang tidak berbakti atau durhaka kepada kedua orang tuanya, la yanzurullah ilaih yaumal qiyamah, Allah tidak akan melihat dia di hari kiamat. Wa annahu la yarih raihatal jannah, ketahuilah dia jangankan masuk ke dalam surga, nyium bau surga tidak bisa menyium bau surga. Padahal surga itu tercium dari jarak 500 tahun perjalanan. Satu hari di sana 1000 tahun di sini. Jadi begitu jauh sudah tercium itu bau surga. Tapi orang yang akal walidain, orang yang durhaka kepada orang tuanya, dia tidak bisa nyium bau surga. Allah, tidak enak, tidak bisa nyium bau surga. Kayak Covid, dia nggak bisa nyium apa-apa. Ya, bau surga nggak kecium. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita bisa bakti kepada orang tua kita. Walaupun orang tua kita meninggal dunia, tetap masih bisa berbakti kepada orang tua kita dengan mendoakan dia, Rabbi ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Mudah-mudahan diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab.